Halo guys, balik lagi bareng Nidia di sini dan mudah-mudahan kalian gak bosan ya ditemenin sama Nidia. Siapa di sini lagi-lagi ada rencana ambil mobil dengan harga 700 hingga 900 jutaan. Tapi bosan kalau mau ngambil mobil-mobil Jepang yang notabene sudah banyak banget di jalanan. Makanya kali ini Nidia mau ngasih rekomendasi ke kalian SUV premium Eropa yang cocok banget dijadikan daily driver di jalanan Indonesia yang agak wadaw ini. Tapi sebelum kalian lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya supaya notifikasi video baru langsung masuk ke HP kamu. Yuk langsung masuk ke list rekomendasinya. Kalau ngomongin mobil Eropa pasti nggak bisa lepas dari Jerman. Pertama langsung nih direkomendasikan SUV dari VW Group, Audi Q3. SUV compact dari Audi ini sebenarnya secara kelas di Indonesia dia bersaing dengan BMW X1 dan Mercedes-Benz GLE. Namun memang secara harga dia lebih mahal 100 jutaan karena mobil ini datang ke Indonesia dalam format CBU, sementara para pesaingnya masuk secara CKD. Mobil ini cocok banget untuk kamu yang benar-benar pengen kelihatan beda di jalanan. Memang kalau secara harga, kalian bisa dapat Hyundai Palisade, CX-8, atau Santa Fe. Cuma kalau secara gengsi dan kemewahan, dijamin mobil ini tidak akan mengecewakan. Meskipun ini SUV terkecil Audi yang dijual di Indonesia, tapi mesinnya nggak kecil kok. Mesin 1400 cc TFSI-nya mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 horsepower dan torsi 250 Nm. Secara desain, mobil ini memiliki grill besar khas Audi, dengan desain lampu depan yang menyipit yang sudah jelas menggunakan LED. Lampu belakangnya juga tentu sudah LED, dan yang menjadi khas Audi lagi adalah lampu sen yang sequential, jadi kelihatan lebih mewah. Walaupun dia menjadi salah satu Audi yang paling murah, yang paling terjangkau maksudnya, mana ada Audi yang murah. Mobil ini sudah dilengkapi fitur canggih macam Audi Virtual Cockpit Plus dengan 3 pilihan tampilan yang bisa diubah-ubah sesuai keinginan kita. Dan pengaturan jok pun semuanya sudah elektrik. Dan jangan lupa, sama seperti kedua pesaingnya, mobil ini juga memiliki fitur voice command. Nah, untuk harganya kalian bisa tebus mobil ini di harga 875 juta rupiah on the road Jakarta. Yang selanjutnya ada mobil asal Inggris, yaitu Mini Cooper Countryman. Enggak, sebentar. Mini ini kan punya BMW Group, jadi ini mobil Inggris apa Jerman ya? Ini dia bingung. Lupain dulu aja kebingungannya tadi. Setidaknya Principal Mini di Inggris sana sudah mempercayakan perakitan Mini Countryman ini di Indonesia loh. Padahal biasanya Mini itu benar-benar harus CBU dari Inggris demi menjaga kualitas dari produk-produknya. Dan kalian harus tahu kalau Mini Countryman ini menjadi Mini paling murah dan paling value for money di Indonesia. Apalagi sekarang Mini Countryman sudah mendapatkan penyegaran atau BMW Group menyebutnya Life Cycle Impulse di IMS Hybrid 2021 kemarin. Mobil ini meskipun namanya Mini, ya dimensinya nggak mini banget sih, tapi tetap mempertahankan desain funky khas Mini baik di interior ataupun eksterior, dan handling go-kart feel yang selalu menjadi kelebihan Mini sejak perusahaan ini lahir. Oh ya, Dimas juga udah pernah review Mini Countryman yang varian S loh. Kalau mau nonton videonya, klik link di atas ya. Sebenarnya Mini Countryman memiliki 3 varian, yaitu Cooper, Cooper S, dan John Cooper Works, alias CJW. Cuma yang CJW kita nggak akan bahas karena harganya sudah tembus 1,5 miliar. Nanti pada protes lagi nggak sesuai judul. Untuk varian Cooper, mesin yang digunakan sama persis dengan BMW X1, 1500 cc 3 silinder twin power turbo dengan tenaga 138 horsepower dan torsi 220 Nm. Sementara untuk varian Cooper S yang udah pernah direview menggunakan mesin 2000 cc twin power turbo dengan tenaga 192 horsepower dan torsi 280 Nm. Untuk kedua harga mobil ini dia kasih lengkapnya di sini ya. Gak lengkap rasanya kalau bahas Mini Countryman tapi nggak bahas sepupunya, si BMW X1. X1 ini memiliki satu basis dengan Mini Countryman, dan itu bukanlah hal yang buruk karena Mini Countryman itu mobil yang enak banget. BMW X1 ini sebenarnya merupakan model tahun 2016, namun mendapatkan facelift di tahun 2018. Sekali lagi, kalau BMW Group sebutannya LCI. Kemudian di tahun 2020 mendapatkan varian baru yang lebih murah. Jadi di sini sekarang ada 2 BMW X1 yang dijual, yaitu varian baseline yang termurah dan varian X-Line. Tapi keduanya tetap sama kok, sama-sama X1 S-Drive 18i. Kalau di luar negeri sih ada varian X-Drive 20i. Tapi kalau masuk Indonesia, nanti harganya pasti jadi mahal banget karena pajak 4-wheel drive-nya bikin pegel. Mobil ini kelihatannya memang lebar dan besar, tapi kalau secara teknis, mobil ini sebenarnya terhitung kompak karena dimensinya hanya sekitar 4,4 meter panjangnya dan lebarnya sekitar 2 meter. Dan Pricebook Otomotif juga udah pernah review mobil ini juga loh. Kalau mau lihat lengkapnya, klik link di atas ya. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc 3 silinder dengan output 138 horsepower dan torsi 220 Nm. Sama persis lah ya dengan Mini Countryman yang biasa. Dan yang paling penting, mobil ini sudah dirakit secara lokal oleh Gaya Motor di Sunter. Jadi harganya lebih murah deh. Untuk harga lengkapnya nih dikasih di scene berikut.
Kalau di antara kalian ada yang self-proclaim sebagai family man dan agak susah beli SUV kompak Eropa karena nggak muat banyak, tenang, Mercedes ngasih solusinya nih buat kamu. Lewat Mercedes-Benz GLB 200, SUV 7-seater termurah dari Mercy. Bisa dibilang ini SUV premium dari Jerman. Meskipun secara ukuran mobil ini compact banget, kira-kira seukuran lah sama Honda CR-V, tapi surprisingly ini muat 7 orang dan ruangannya mirip-mirip sama kakaknya, yaitu GLE, SUV Mercy yang jauh lebih gede dibandingkan mobil ini. Meskipun ini judulnya SUV 7-seater termurah dari Mercy, tapi tenang, semua fitur-fiturnya anti tuh yang namanya sunat-sunatan. Malahan mobil ini sudah menggunakan desain dashboard ala-ala turbin punya Mercedes yang jauh kelihatan lebih bagus dari GLE dan GLS. Kalau mau tahu fiturnya lebih lengkap lagi, langsung aja deh tonton reviewnya tentang si GLB 200 ini yang pernah kita buat. Linknya ada di atas. Mobil ini menggunakan platform MVA2 yang berbagi dengan A-Class, B-Class, dan CLA Class yang membuat mobil ini terasa lebih rigid dan stabil. Untuk urusan mesin, mobil ini ditenagai oleh mesin yang sama dengan keluarga 200 lainnya dari Mercy, yaitu mesin 1300 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 161 horsepower dan torsi 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi dual clutch 7 percepatan. Untuk harganya, mobil ini dibanderol seharga 875 juta off the road. Apakah ini harga yang pantas? Coba kalian simpulkan setelah nonton full reviewnya. Sekarang nih dia mau rekomendasikan mobil termurah yang ada di list ini. Ini adalah VW Tiguan. Tiguan Allspace maksudnya, yang juga muat 7 orang. Mobil ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, yaitu GIAS 2019. Secara kelas dan segmentasi, mobil ini bersaing langsung dengan Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, dan Renault Koleos. SUV ini dibangun dari platform MQB atau Modular Transverse Matrix yang mengakomodasi ruang kabin lebih besar karena jarak wheelbase lebih panjang 77 mm dari generasi sebelumnya. Namun sayangnya, meskipun lebih panjang, ruang akomodasi baris ketiga tetaplah sempit karena VW biar bagaimanapun tetaplah seekor mobil Jerman yang menempatkan baris ketiga hanyalah untuk anak-anak. Tapi ya lebih baik punya baris ketiga daripada tidak punya sama sekali kan? Mobil ini cocok banget untuk kalian yang family man, pengen sebuah SUV yang tangguh dan desainnya anti mainstream. Pasti mobil ini kelihatan keren banget di jalanan. Untuk urusan mesin, mobil ini juga mengandalkan mesin TSI khas VW Group 1400 cc TSI dengan tenaga 150 horsepower dan torsi 250 Nm. Tenaga yang sangat cukup lah untuk harian. Nah, untuk harinya mobil ini dibanderol seharga 648 juta off the road. Ayo, mau beli nggak tuh? Mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini dia pamit, cobalah.